saat melihat masalah pada orang lain yang sering menyulitkanmu juga, haruskah kau menunjukkannya? Jika kau bahkan tak berdaya, apa kau berhak menunjukkan masalah itu pada orang lain? Apa kau khawatir saat ingin melakukan sesuatu yang kau tak mau terjadi padamu? Apa sudut pandang ini sejalan dengan kebenaran? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ini? Kesaksian ini akan menuntaskan kebingunganmu. Banyak masalah bermunculan dalam tugasku baik besar maupun kecil. Beberapa karena aku ceroboh, dan beberapa karena tak tahu prinsip. Aku sedikit khawatir, takut ditangani pemimpinku atau rekanku, dianggap ceroboh dalam bertugas, tapi rekan kerjaku tak banyak membahas masalah dan memintaku lebih teliti. Ini selalu membuatku senang. Belakangan, saat melihat masalah nyata dalam tugas orang lain, aku merasa mereka terlalu ceroboh dalam pekerjaannya, serta ingin bersekutu dengan mereka agar mereka paham natur dan konsekuensi serius masalah itu jika tak berubah. Bagus. Namun kupikir, langsung menunjukkan masalah orang lain akan melukai harga diri mereka. Lebih baik kita bicara secukupnya untuk menyadarkan mereka dengan masalah ini. Selain itu, aku punya masalah yang sama, tak berhak angkat bicara. Bagaimana jika aku menangani orang lain, lalu aku juga melakukannya? Bukankah artinya aku munafik? Sebaiknya aku bicara hal-hal baik saja. Jika nanti kulakukan kesalahan, yang lain tak akan membuat keributan. Memaafkan orang lain adalah memaafkan diri sendiri. Itu memberimu jalan keluar. Benar. Saat memikirkannya, sedikit kebenaran di hatiku hilang. Aku berkata ke rekan sekerjaku, tak perlu menunjuk orang tertentu yang punya masalah. Kita cukup membicarakan masalahnya. Dia tak memberi tanggapan. Aku merasa sedikit tak nyaman setelah itu. Akankah orang lain sadar punya masalah jika tak ditunjukkan? Apa mereka akan berubah? Jika tidak, itu bisa memengaruhi pekerjaan. Aku merasa bimbang. Aku ingin bicara tapi takut. Dengan bungkam aku merasa tak bertugas. Egoistis itu penghalang dalam menerapkan kebenaran. Benar. Iya. Lalu aku bingung, kenapa itu sulit bagiku? Apa yang menghalangiku menyingkap masalah orang lain? Aku berdoa meminta Tuhan membimbingku memahami masalahku. Lalu aku memberitahu saudari lain tentang keadaanku saat ini, dan dia mengirimiku kutipan firman Tuhan. Firman ini sungguh membuka mataku, dan ku dapatkan pemahaman tentang masalahku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Apakah engkau semua pendukung standar moral? Apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain." Jika seseorang adalah pendukung ungkapan ini, apakah menurutmu orang itu sangat baik dan luhur? Ada orang-orang yang akan berkata, "Lihat, dia tidak suka memaksa orang lain, dia tidak menyulitkan orang lain atau menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Bukankah dia orang baik? Dia selalu bersikap keras terhadap dirinya sendiri, tetapi bersikap lunak terhadap orang lain. Dia tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tak mau melakukannya. Dia memberi banyak kebebasan kepada orang lain dan membuat mereka merasakan kehangatan dan penerimaan yang berlimpah. Betapa sangat baiknya orang ini. Benarkah demikian? Maksud dari ungkapan, apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain, adalah bahwa engkau hanya boleh memberikan atau menyediakan hal-hal yang kau sukai
dan nikmati kepada orang lain. Namun, hal-hal apa sajakah yang disukai dan dinikmati oleh orang yang rusak? Hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak masuk akal, dan keinginan yang berlebihan. Jika engkau memberikan dan menyediakan hal-hal yang negatif ini kepada orang-orang, bukankah semua manusia akan menjadi semakin rusak? Hal-hal positif akan menjadi makin berkurang. Bukankah ini yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya umat manusia telah dirusak sedemikian dalamnya. Manusia yang rusak suka mengejar ketenaran, keuntungan, status, dan kenikmatan daging. Mereka ingin menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat, dan manusia super. Mereka menginginkan kehidupan yang nyaman dan enggan bekerja keras. Mereka ingin semuanya diberikan kepada mereka tanpa harus bekerja. Sangat sedikit dari mereka yang mencintai kebenaran atau hal-hal yang positif. Jika orang memberikan dan menyediakan kerusakan dan kegemaran mereka kepada orang lain, apa yang akan terjadi? Akibatnya pastilah seperti yang kau bayangkan. Manusia hanya akan menjadi makin rusak. Mereka yang mendukung gagasan, apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain, meminta agar orang-orang menanamkan kerusakan, kegemaran dan keinginan mereka yang berlebihan kepada orang lain, membuat orang lain mencari kejahatan, kenyamanan, uang, dan promosi. Apakah ini jalan yang benar dalam hidup? Jelas terlihat bahwa apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain, adalah ungkapan yang sangat bermasalah. Kelemahan dan kekurangan di dalam ungkapan ini sangat jelas terlihat. Bahkan, tak ada gunanya menganalisis dan membedakannya. Dengan sedikit pemeriksaan, kekeliruan dan ketidakwajarannya terlihat jelas. Namun, ada banyak di antaramu yang mudah diyakinkan dan dipengaruhi oleh ungkapan ini dan menerimanya tanpa kearifan. Saat berinteraksi dengan orang lain, engkau sering menggunakan standar moral ini untuk menegur dirimu sendiri dan menasihati orang lain. Dengan melakukan hal ini, engkau menganggap karaktermu sangat luhur dan menganggap dirimu sangat bernalar. Namun, tanpa menyadarinya, ungkapan ini telah menyingkapkan prinsip-prinsip yang mendasari tindakanmu dan sikapmu terhadap masalah. Pada saat yang sama, engkau telah menipu dan menyesatkan orang lain agar mereka memperlakukan orang dan keadaan dengan pandangan dan sikap yang sama seperti dirimu. Engkau telah bertindak seperti orang yang tidak berpihak kepada siapapun dan sepenuhnya mengambil jalan tengah. Engkau berkata, apapun masalahnya tidak perlu menganggapnya serius. Jangan menyulitkan diri sendiri atau orang lain. Jika engkau menyulitkan orang lain, engkau juga akan menyulitkan dirimu sendiri. Bersikap baik kepada orang lain artinya bersikap baik kepada dirimu sendiri. Jika engkau bersikap keras terhadap orang lain, artinya engkau juga bersikap keras terhadap dirimu sendiri. Untuk apa menempatkan dirimu dalam posisi yang sulit? Tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri adalah hal terbaik yang dapat kau lakukan untuk dirimu sendiri dan merupakan hal yang paling penuh toleransi. Sikap ini jelas merupakan sikap yang tidak teliti dalam hal apapun. Engkau tidak memiliki sikap atau sudut pandang yang jelas tentang masalah apapun. Engkau memiliki pandangan yang bingung tentang segala sesuatu. Engkau tidak teliti dan hanya berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika akhirnya engkau berdiri di hadapan Tuhan dan harus memberi pertanggungjawaban, itu juga akan menjadi kebingungan besar.
Mengapa demikian? Karena engkau selalu berkata bahwa engkau tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri. Ini sangat nyaman dan menyenangkan, tetapi pada saat yang sama akan menimbulkan banyak masalah bagimu, sehingga membuatmu tidak dapat memiliki pandangan atau sikap yang jelas dalam banyak hal. Tentu saja, itu juga membuatmu tak mampu memahami dengan jelas apa tuntutan dan standar Tuhan bagimu ketika engkau menghadapi situasi tertentu atau hasil apa yang seharusnya kau capai. Hal-hal ini terjadi karena engkau tidak teliti dalam apapun yang kau lakukan. Itu disebabkan oleh sikap dan pandanganmu yang bingung. Apakah tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri merupakan sikap toleran yang seharusnya kau miliki terhadap orang dan segala sesuatu? Tidak, itu hanyalah sebuah teori yang tampak benar, luhur, dan baik di luarnya, tetapi sebenarnya merupakan hal yang sepenuhnya negatif. Terlebih lagi, itu jelas bukanlah prinsip kebenaran yang harus orang patuhi. Amin. 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 Firman Tuhan menyingkapkan sikapku terhadap orang lain. Saat melihat masalah dalam cara orang bertugas, aku tak ingin menunjukkannya. Dari luar, aku tampak baik hati, membiarkan orang lain tidak merasa malu. Tapi aku punya motivasi tersembunyi. Karena aku juga sering ceroboh dalam tugas dan punya masalah serupa, aku takut usai menunjukkan masalah orang lain, masalahku juga sama. Bukankah artinya aku munafik? Bersikap tegas terhadap orang lain juga buruk bagiku karena jalan keluarku tertutup. Jadi aku tak ingin menganggap serius masalah orang lain, lebih baik kuabaikan. Aku tahu benar jika selalu ceroboh dalam tugas, mereka tak akan mendapatkan hasil baik atau berbuat baik. Dan itu juga akan memengaruhi pekerjaan gereja. Benar. Sebagai pengawas, aku seharusnya bertanggung jawab, bersekutu tentang masalah orang lain, lalu kalau perlu menyingkap, menganalisis, dan menanganinya. Namun untuk melindungi statusku, aku bahkan kehilangan keinginan menerapkan kebenaran. Dari luar, aku terlihat pengertian. Tapi kenyataannya aku ingin melindungi diri dan mencegah orang lain menunjukkan masalahku. Jika bukan karena penyingkapan firman Tuhan, aku tak tahu bahwa tak menunjukkan masalah orang lain adalah akibat dari dikendalikan oleh falsafah iblis. Aku tak akan pernah melihat betapa liciknya aku. Dari persekutuanmu aku sadar cara berpikirku sama. Saat melihat masalah dalam tugas saudara-saudari, aku tak ingin angkat bicara. Aku khawatir pendapat mereka tentangku jika ingin mereka melakukan sesuatu yang bahkan belum kulakukan. Tapi benar, aku hanya memikirkan reputasiku saja. Benar. Iya. Bagaimana kau memahami dan menyelesaikan masalahnya? Aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, secara harfiah, arti ungkapan apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain, adalah jika engkau tidak menyukai sesuatu atau tidak suka melakukan sesuatu, maka engkau juga tidak boleh memaksakannya kepada orang lain. Ini tampaknya cerdas dan masuk akal, tetapi jika engkau menggunakan falsafah iblis ini untuk menangani setiap keadaan, engkau akan melakukan banyak kesalahan. Kemungkinan besar engkau akan menyakiti, menyesatkan, atau bahkan merugikan orang lain. Ini sama halnya dengan beberapa orang tua yang tidak suka belajar, tetapi suka memaksa anak-anak mereka belajar dan selalu berusaha bernalar dengan mereka, mendorong mereka untuk belajar dengan giat. Jika engkau ingin menerapkan tuntutan, tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri ini,
Maka para orang tua ini tidak boleh memaksa anak mereka belajar karena mereka sendiri tidak menikmatinya. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengejar kebenaran. Tetapi di dalam hatinya mereka tahu bahwa percaya kepada Tuhan adalah jalan yang benar dalam hidup. Jika mereka melihat anak-anak mereka tidak berada di jalan yang benar, mereka mendorong anak-anak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka sendiri tidak mengejar kebenaran, mereka tetap menginginkan anak-anak mereka mengejar kebenaran dan diberkati. Dalam situasi ini, jika mereka ingin memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan, maka para orang tua ini tidak boleh memaksa anak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Itu memang sesuai dengan falsafah iblis ini, tetapi itu juga akan menghancurkan kesempatan anak-anak mereka untuk diselamatkan. Siapa yang bertanggung jawab atas hasil ini? Bukankah prinsip moral tradisional tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, merugikan orang lain? Bukankah contoh-contoh ini telah sepenuhnya menyanggah ungkapan ini? Ungkapan ini sama sekali tidak benar. Sebagai contoh, ada orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Mereka mendambakan kenyamanan daging dan mencari cara untuk mengendur saat melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak mau menderita atau membayar harga. Mereka menganggap ungkapan "apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, jangan lakukan kepada orang lain," mendukung sikap mereka dan berkata kepada orang-orang, "Engkau semua seharusnya belajar cara bersenang-senang. Engkau tidak perlu melaksanakan tugasmu dengan baik atau mengalami kesukaran atau membayar harga. Jika engkau bisa mengendur, maka mengendurlah. Jika engkau dapat bersikap asal-asalan, maka lakukanlah. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Lihat, aku hidup dengan cara seperti ini. Bagus bukan? Hidupku begitu sempurna. Engkau melelahkan dirimu sendiri dengan hidup seperti itu. Engkau harus belajar dariku. Bukankah ini memenuhi tuntutan tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri? Jika engkau bertindak dengan cara seperti ini, apakah engkau adalah orang yang memiliki hati nurani dan nalar? Jika seseorang kehilangan hati nurani dan nalarnya, bukankah dia tidak memiliki kebajikan? Ini disebut tidak memiliki kebajikan. Mengapa kita menyebutnya demikian? Karena orang itu mendambakan kenyamanan, dia asal-asalan dalam tugasnya, dan menghasut serta memengaruhi orang lain untuk mengikutinya dalam bersikap asal-asalan dan mendambakan kenyamanan. Apa masalahnya dengan hal ini? Bersikap asal-asalan dan tidak bertanggung jawab dalam tugasmu adalah tindakan tipu muslihat dan sikap yang menentang terhadap Tuhan. Jika engkau terus bersikap asal-asalan dan tidak bertobat, engkau akan disingkapkan dan diusir. Jika orang mencintai kebenaran, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengejar kebenaran dan dapat berusaha keras untuk menerapkan kebenaran. Mereka mampu meninggalkan apa yang harus ditinggalkan dan melepaskan apa yang harus dilepaskan. Secara khusus, hal-hal yang berkaitan dengan ketenaran, keuntungan, dan statusmu sendiri harus dilepaskan. Jika engkau tidak melepaskan semua itu, artinya engkau tidak mencintai kebenaran dan tidak memiliki kekuatan untuk mengejar kebenaran. Ketika sesuatu terjadi padamu, engkau harus mencari kebenaran. Jika pada saat-saat engkau seharusnya menerapkan kebenaran, engkau selalu memiliki hati yang egois
dan tidak mampu melepaskan kepentingan dirimu sendiri, engkau tidak akan mampu menerapkan kebenaran. Jika engkau tidak pernah mencari atau menerapkan kebenaran dalam keadaan apapun, engkau bukanlah orang yang mencintai kebenaran. Seberapapun lamanya engkau telah percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan memperoleh kebenaran. Ada orang-orang yang selalu mengejar ketenaran, keuntungan, dan kepentingan pribadi. Pekerjaan apapun yang gereja atur untuk mereka, mereka selalu berpikir, apakah ini akan menguntungkanku? Jika menguntungkan, aku akan melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Orang semacam ini tidak menerapkan kebenaran. Jadi, dapatkah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik? Tentu saja tidak. Meskipun engkau tidak melakukan kejahatan, engkau tetap bukan orang yang menerapkan kebenaran. Jika engkau tidak mengejar kebenaran, tidak menyukai hal-hal yang positif, dan apapun yang menimpamu, engkau hanya memedulikan reputasi dan statusmu sendiri, kepentingan dirimu sendiri, dan apa yang baik untukmu, artinya engkau adalah orang yang hanya didorong oleh kepentingan diri sendiri dan engkau egois dan hina. Jika orang tidak pernah menerapkan kebenaran setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, mereka adalah salah satu dari antara orang-orang tidak percaya, mereka jahat. Jika engkau tidak pernah menerapkan kebenaran, jika pelanggaranmu makin banyak, maka kesudahanmu telah ditentukan. Jelaslah bahwa semua pelanggaranmu, jalan salah yang kau tempuh, dan penolakanmu untuk bertobat, semua ini jika digabungkan akan menjadi sekumpulan besar perbuatan jahat. Dengan demikian, kesudahanmu adalah engkau akan masuk neraka, engkau akan dihukum. Amin. 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 Firman Tuhan ini membuatku gemetar ketakutan. Interaksi sesuai yang tak kau lakukan ke dirimu, jangan lakukan ke yang lain. Membuatku tampak pengertian terhadap orang lain. Tapi kenyataannya, aku merugikan mereka. Aku tak menerapkan atau masuk ke dalam firman Tuhan atau tuntutannya. Aku membiarkan masalah orang lain, bukan meminta mereka menerapkan firman Tuhan. Seolah mereka harus sepertiku, tak mencari kemajuan dan negatif. Bertindak seperti itu, tak bertanggung jawab, hanya menjadi penyenang orang. Aku tak punya hati nurani. Begitulah caraku bersikap. Aku tak suka kebenaran, mencari kenyamanan pribadi. Aku tak ingin menjalankan tugasku dengan serius. Ada banyak masalah dan penyimpangan dalam tugasku, tapi aku takut menyingkap kesalahanku. Kuharap pemimpin dan rekan kerjaku tak terlalu tegas denganku. Aku juga takut jika terlalu lugas, aku harus menerima pengawasan mereka yang tak akan memudahkan hidupku. Jadi ingin kulindungi orang lain dan menjadikan mereka sepertiku, tak menyebutkan masalah mereka dan tak saling mengawasi. Sebelum mendapatkan kebenaran, orang cenderung mengikuti watak rusak mereka, bermalas-malasan dan seenaknya dalam tugasnya. Inilah saat saling mengawasi paling dibutuhkan. Ini adalah hal yang baik dan melindungi pekerjaan gereja. Iya. Aku seharusnya memimpin dalam menerapkan kebenaran. Bukan hanya tak menjadi contoh yang baik, kubiarkan semua orang ceroboh dan tak berusaha maju sepertiku. Intinya, aku muak dengan kebenaran dan tak mau menerimanya. Aku ceroboh dan menipu Tuhan. Bukan saja tak bertugas dengan baik, aku juga merugikan saudara-saudariku. Dari persekutuanmu aku sadar, yang tak kau lakukan ke dirimu, jangan lakukan ke yang lain. Itu sebenarnya menyakiti mereka. Benar. Makin merenungkannya, makin aku sadar itu masalah yang serius. Demi melindungi reputasi dan status, kuabaikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Aku egois dan keji.
Aku paham Tuhan berkata orang seperti itu adalah orang tak percaya, orang jahat yang menyusup ke rumah Tuhan. Itu karena mereka hanya memikirkan diri sendiri, tak memikirkan pekerjaan gereja. Tuhan berharap kita semua bisa menerapkan kebenaran, bicara dan bertindak sesuai prinsip. Namun aku tak mencintai kebenaran. Aku berharap semua orang saling melindungi dan tak menerapkan kebenaran. Aku tak melakukan yang Tuhan inginkan. Ini adalah melakukan kejahatan. Dulu kupikir perbuatan jahat itu hanya dengan sengaja mengganggu pekerjaan gereja yang akan membuat Tuhan jijik. Tapi saat itu kulihat, selalu melindungi kepentingan sendiri, bicara dan bertindak berdasarkan kerusakan, serta tak menerapkan kebenaran, juga melakukan kejahatan. Menyadari ini, aku segera berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini pengawas, tapi tak menerapkan kebenaran. Untuk melindungi reputasi dan status, aku ingin semua orang untuk saling melindungi. Aku tak bernurani atau bernalar, tak pantas dapat tugas ini. Tuhan, aku ingin bertobat dan berubah. Amin. Setelah berdoa, aku membuat daftar semua masalah yang dialami orang lain dalam tugas mereka. Aku tercengang saat melihat detail dari semua masalah ini. Kenapa? Beberapa orang tak bertanggung jawab dan ceroboh dalam tugas, artinya ada pekerjaan yang harus diulang. Melihat masalah yang menumpuk, membuatku tak nyaman. Tak kukira ada banyak masalah dalam tugas setiap orang. Kupikir bisa kubiarkan itu memanjakan orang lain dan diriku. Aku tak memikirkan kehendak Tuhan. Jika situasi itu berlanjut, keterlambatan dalam pekerjaan kami adalah kesalahanku. Iya, Baguslah kau segera mencari kebenaran sebelum masalahnya terlalu serius. iya Benar. Malam itu, ku baca kutipan firman Tuhan yang membantuku memahami perilakuku. Firman Tuhan menyatakan, Antikristus selalu memikirkan kepentingannya sendiri dulu, hanya bertindak setelah mereka memikirkannya. Mereka tak tulus dan mereka tak sungguh-sungguh menaati kebenaran tanpa kompromi, tapi melakukannya secara selektif dan bersyarat. Lalu apa syaratnya? Syaratnya status dan reputasi mereka harus terlindungi dan tidak boleh sedikit pun dirugikan. Hanya setelah syarat ini dipenuhi, barulah mereka akan memutuskan dan memilih apa yang harus dilakukan. Artinya, Antikristus memikirkan dengan serius bagaimana cara memperlakukan prinsip-prinsip kebenaran, amanat Tuhan dan pekerjaan rumah Tuhan, atau bagaimana menangani hal-hal yang mereka hadapi. Mereka tak pikirkan cara memenuhi kehendak Tuhan, cara agar kepentingan rumah Tuhan tak dirugikan, cara memuaskan Tuhan, atau cara memberi manfaat bagi saudara-saudari. Semua ini bukanlah yang mereka pikirkan. Apa yang Antikristus pikirkan? Mereka memikirkan apa status dan reputasinya akan terpengaruh dan apa gengsi mereka akan menurun atau tidak. Jika melakukan hal sesuai prinsip kebenaran bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari, tapi reputasi mereka akan dirugikan dan membuat orang sadar tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya, serta natur dan esensi yang mereka punya. Mereka tak akan bertindak sesuai prinsip kebenaran. Jika melakukan pekerjaan nyata akan membuat mereka dikagumi, dihormati, dan dipuja lebih banyak orang, atau memungkinkan perkataan mereka punya otoritas dan membuat banyak orang tunduk, maka mereka akan memilih cara itu. Jika tidak, mereka tak akan mengabaikan kepentingan mereka untuk kepentingan rumah Tuhan atau saudara-saudari mereka. Inilah natur dan esensi Antikristus. Bukankah ini egois dan keji? Dalam situasi apapun, Antikristus memandang status dan reputasi mereka sebagai hal yang terpenting. Tak seorang pun yang dapat bersaing dengan mereka. Cara apapun, asalkan itu dapat memenangkan hati orang dan membuat orang memuja mereka, Antikristus akan melakukannya. Singkatnya, tujuan dan motif dari segala hal yang dilakukan Antikristus berkisar pada dua hal ini, status dan reputasi.
Entah itu ucapan, tindakan, atau perilaku lahiriah, atau pemikiran, sudut pandang, dan cara pengejaran mereka, semuanya tentang reputasi dan status mereka. Dengan cara inilah antikristus bekerja. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Tujuan antikristus hanyalah melindungi reputasi dan status mereka. Mereka tak pernah memikirkan cara melindungi pekerjaan gereja atau apa yang akan menguntungkan saudara-saudari. Mereka lebih suka pekerjaan gereja terdampak daripada kepentingannya terusik. Mereka hanya peduli reputasi dan status. Iya. Dalam renunganku, kulihat aku bertindak seperti antikristus. Aku selalu mengutamakan kepentingan, wajah, dan statusku. Saat melihat beberapa orang ceroboh dalam tugas, aku tahu harus menunjukkan itu dan menangani mereka agar mereka bisa melihat masalahnya dan mengenali kerusakannya. Iya. Namun aku tak ingin menyinggung orang, jadi aku tak menerapkan kebenaran. Aku tak bisa berkata sesuai dengan kebenaran. Aku hanya berpikir untuk memastikan punya jalan keluar. Aku sangat licin dan licik. Penyenang orang yang memilih cara biasa. Aku terus mengejar ketenaran dan status melindungi kepentinganku sendiri, membiarkan orang lain melakukan tugas berdasarkan kerusakan, tak memikirkan pekerjaan gereja. Aku menempuh jalan antikristus. Benar. Jika terus begitu, aku akan disingkap dan disingkirkan Tuhan. Menyadari ini, aku tahu betapa seriusnya masalah ini. Aku berdoa, memohon Tuhan membimbingku agar bisa melepaskan ketenaran dan status dan memenuhi tanggung jawabku. Aku membaca lebih banyak firman Tuhan setelah itu. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan tidak menuntut orang hanya melakukan kepada orang lain apa yang mereka ingin lakukan kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya, Dia menuntut orang untuk menjadi jelas tentang prinsip-prinsip yang harus mereka patuhi ketika menangani berbagai situasi. Jika prinsip itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran, maka engkau harus berpegang teguh padanya. Dan engkau bukan saja harus berpegang teguh padanya, engkau juga harus menasihati, meyakinkan, dan mempersekutukannya kepada orang lain agar mereka mengerti apa sebenarnya yang merupakan kehendak Tuhan dan apa sebenarnya yang merupakan prinsip kebenaran. Ini adalah tanggung jawab dan kewajibanmu. Tuhan tidak memintamu untuk mengambil jalan tengah, dan Dia terlebih lagi tidak memintamu untuk memamerkan betapa murah hatinya dirimu. Engkau harus berpegang teguh pada hal-hal yang telah Tuhan peringatkan dan ajarkan kepadamu, dan berpegang teguh pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tuntutan, standar, dan prinsip kebenaran yang harus seorang patuhi. Engkau bukan saja harus berpegang pada tuntutan, standar, dan prinsip kebenarannya, tetapi engkau juga harus berpegang pada semua itu selamanya. Engkau juga harus menerapkannya dengan cara menjadi teladan, serta meyakinkan, mengawasi, membantu, dan membimbing orang lain untuk berpegang teguh, mematuhi dan menerapkan prinsip kebenaran ini dengan cara yang sama seperti yang kau lakukan. Tuhan menuntutmu melakukan hal ini. Dia tidak menuntut agar engkau membiarkan dirimu dan orang lain bebas dari hal-hal ini. Tuhan menuntut agar engkau mengambil sikap yang benar terhadap masalah, berpegang teguh pada aturan yang benar, dan mengetahui dengan tepat apa standar yang ada dalam firman Tuhan, dan agar engkau mengetahui dengan tepat apa yang merupakan prinsip kebenaran. Meskipun engkau tidak mampu mencapainya, meskipun engkau tidak mau, meskipun engkau tidak menyukainya, meskipun engkau memiliki gagasan tertentu, atau meskipun engkau menentangnya,
engkau harus memperlakukannya sebagai tanggung jawabmu, sebagai kewajibanmu. Engkau harus mempersekutukan kepada orang-orang hal-hal positif yang berasal dari Tuhan, hal-hal yang benar dan tepat, dan menggunakannya untuk membantu, memengaruhi, dan membimbing orang lain, sehingga orang dapat memperoleh manfaat dan dididik kerohaniannya, dan menempuh jalan yang benar dalam hidup mereka. Ini adalah tanggung jawabmu, dan engkau tidak boleh dengan keras kepala berpegang teguh pada gagasan apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri. Jangan lakukan kepada orang lain yang telah iblis tanamkan ke dalam pikiranmu. Di mata Tuhan, ungkapan itu hanyalah falsafah kehidupan. Itu adalah salah satu tipu muslihat iblis. Itu bukan jalan yang benar, juga bukan hal yang positif. Yang Tuhan tuntut darimu hanyalah agar engkau menjadi orang yang lurus, yang memahami dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Dia tidak memintamu untuk menjadi penyenang orang atau orang yang tidak berpihak kepada siapapun. Dia tidak memintamu untuk mengambil jalan tengah. Dalam hal prinsip kebenaran, engkau harus mengatakan apa yang perlu dikatakan dan memahami apa yang perlu dipahami. Jika seseorang tidak memahami sesuatu, tetapi engkau memahaminya, dan engkau mampu memberikan petunjuk dan membantunya, maka engkau harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban ini. Engkau tidak boleh hanya berpangku tangan dan menonton, dan terlebih lagi, engkau tidak boleh berpegang teguh pada tipu muslihat yang telah iblis tanamkan ke dalam pikiranmu, seperti tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri. Jika engkau selalu mendukung ungkapan ini, engkau adalah orang yang hidup berdasarkan falsafah iblis. Orang yang sepenuhnya hidup dalam watak yang jahat. Jika engkau tidak mengikuti jalan Tuhan, artinya engkau tidak mencintai atau mengejar kebenaran. Apapun yang terjadi, prinsip yang harus kau ikuti dan hal terpenting yang harus kau lakukan adalah membantu orang sebanyak yang kau bisa. Engkau tidak boleh mematuhi perkataan iblis dan hanya melakukan kepada orang lain apa yang ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri, atau menjadi penyenang orang yang cerdas. Apa arti membantu orang sebanyak yang kau bisa? Itu artinya memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu. Segera setelah engkau memahami bahwa sesuatu adalah bagian dari tanggung jawab dan kewajibanmu, engkau harus mempersekutukan firman Tuhan dan kebenaran. Inilah artinya memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu. Amin. 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 Kulihat tak melakukan hal kepada orang lain yang tak ingin kau lakukan kepada dirimu adalah taktik yang iblis pakai untuk merusak pikiran manusia. Agar mereka hidup dengan falsafah iblis dan tak menerapkan kebenaran. Mereka toleran dan saling memberi kelonggaran. Jika semua orang hidup dengan watak rusak, iblis mendapatkan kendali dan kejahatan berkuasa. Pada akhirnya, Roh Kudus meninggalkan mereka. Iya. Meskipun belum bisa memenuhi atau menerapkan firman Tuhan dan tuntutannya, aku harus bertanggung jawab, serta bersekutu tentang pencerahan dan pemahamanku akan firman Tuhan. Jika melihat orang melawan prinsip kebenaran dalam tugas, alih-alih menampilkan sikap lunak dan toleransi, aku harus berprinsip membantu orang lain melalui persekutuan, maka aku menjunjung pekerjaan gereja dan memenuhi tugasku. Tentu Iya. saja. Aku juga harus menjadi contoh dalam menerapkan kebenaran. Memang benar ada banyak masalah dalam tugasku, tapi aku tak boleh lembek pada diriku atau lari dari kenyataan. Jika tidak, aku tak akan membuat kemajuan. Benar. Harus kuakui masalahku
menerima pengawasan orang lain, dan menjalankan tugasku dengan serius. Syukur kepada Tuhan, itu penerapan yang bagus. Iya. Aku juga sadar gagasan kau harus bebas dari masalah untuk mengkritik orang lain tak sejalan dengan kebenaran. Itu artinya berpikir kau sempurna. Iya. Aku hanyalah manusia rusak dengan watak jahat yang parah. Aku sering melawan prinsip kebenaran dalam tugasku. Serta harus menjalani penghakiman Tuhan, aku juga perlu pengawasan dari saudara-saudari. Jika lebih banyak masalah muncul, aku harus menghadapinya, bukan terus lari. Menyadari ini, aku tercerahkan dan kutemukan jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Di pertemuan berikutnya, pertama-tama ku bahas masalah yang baru-baru ini ku alami. Menyingkap kecerobohanku serta meminta semua orang untuk mengawasiku. Minta mereka jadikan ini peringatan. Akhirnya, aku juga menyingkap dua saudara-saudari yang sudah sangat ceroboh. Dan mempersekutukan konsekuensi dari gagal berubah. Aku merasa nyaman setelah melakukan itu. Aku terharu saat seorang saudara yang kutangani mengenali masalahnya karena dia disingkapkan dan mengirimiku pesan. Jika aku tak disingkap dan ditangani, aku tak akan menyadari masalahku. Terima kasih telah membantuku. Sekarang aku ingin merenung dan masuk ke kebenaran. Aku tersentuh oleh pesan ini. Aku dulu benci ditangani, jadi aku makin tak ingin melakukan itu ke orang lain. Tapi kenyataannya itu tak membantu mereka. Aku menyesal melindungi reputasi dan statusku, selalu memanjakan dan menoleransi masalah setiap orang dalam tugas dan tak memenuhi tugas atau tanggung jawabku. Aku berutang kepada Tuhan, juga saudara-saudari. Aku juga menyadari bahwa menerapkan firman Tuhan adalah prinsip yang harus kita jalani. Amin. Mampu langsung menunjukkan masalah pada orang lain, bermanfaat bagi mereka, juga bagi kita sendiri. Iya. Tapi tak lakukan hal ke orang lain yang tak mau kau lakukan ke dirimu itu kekeliruan jahat. Benar. Aku juga melihat bahwa selalu takut ditangani saat masalah muncul dalam tugasku, berarti aku tak mengerti makna ditangani. Firman Tuhan menyatakan, mengawasi, mengamati, mengetahui orang-orang, semua ini untuk membantu mereka masuk ke jalur yang benar dalam iman agar mereka mampu bertugas sesuai perintah Tuhan dan prinsip. Sehingga mereka tak mengganggu segala hal dan tak membuang waktu. Tujuan dalam hal ini adalah bertanggung jawab atas diri mereka dan pekerjaan rumah Tuhan. Tidak ada yang jahat dalam hal ini. Amin. Amin. Benar, kita semua punya watak rusak, serta cenderung ceroboh dan curang dalam tugas. Jika tak ada yang mengawasi dan memeriksa, atau menawarkan persekutuan dan kritik untuk masalah kita tak mungkin bekerja dengan baik. Kita hanya akan mementingkan kenyamanan sendiri, bahkan melakukan hal yang mengganggu pekerjaan gereja. Iya, benar sekali. Jadi saat pemimpin mengawasi pekerjaan atau memberikan kritik, artinya mereka bertanggung jawab dan mendukung pekerjaan gereja. Ini baik untuk jalan masuk kehidupan kita, bukan mempersulit. Iya. Aku mengikuti ide jahat, tak lakukan hal ke orang lain yang tak ingin kau lakukan ke dirimu. Aku melihat masalah dalam tugas orang lain, tapi tetap baik kepada semua orang. Aku tak bersekutu atau menangani siapapun, justru melindungi mereka. Itu tak bertanggung jawab serta merugikan orang lain dan gereja. Pengalaman ini memperbaiki ide keliruku, membuatku mengerti arti pengawasan dan penyingkapan. Syukur kepada Tuhan. Pengalamanmu berdampak besar kepadaku. Jika ku hadapi ini nanti, aku akan mencari kebenaran dan menerapkannya dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Bagus. Pengalaman ini membuatku terharu. Saat kita hidup dengan falsafah iblis, semua ide kita salah. Kita tak bisa membedakan yang benar dan yang salah, serta tak tahu apa yang sejalan dengan prinsip kebenaran dan tuntutan Tuhan. Sangat mudah mengikuti falsafah iblis dan mengganggu pekerjaan gereja.
Hanya memandang segala hal dan hidup berpedoman firman Tuhanlah yang sejalan dengan kehendak-Nya. Amin. Kurasakan manisnya menerapkan kebenaran dan percaya diri untuk fokus memenuhi tuntutan Tuhan di masa depan. Syukur kepada Tuhan.